Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas hubungan antara Amerika Serikat dan juga Afghanistan tidak dapat terlepas dari peristiwa 9/11, sehingga Islam dan pemeluknya sering disalahpahami hingga muncul Islamofobia di dunia barat. Namun, sikap tersebut tidak memengaruhi seorang prajurit wanita Amerika Serikat asal Meksiko, Lourdes Loyola, kepada Islam dan juga Muslim. Loyola bergabung dengan militer pada tahun 2009. Sejak bergabung hingga saat ini, Loyola yang berpangkat sensar ditugaskan militer Amerika Serikat untuk menjadi tentara perdamaian ke Afghanistan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2015, dia memiliki teman muslim di militer yang tidak memakan babi. Sebagian orang awam biasanya hanya mengetahui sebatas bahwa muslim dilarang makan babi. Padahal nyatanya, banyak hal yang tidak kita ketahui tentang ajaran Islam, ujar dia. Dimulai dengan misi perdamaian inilah, ternyata hidayah mulai membuka jalannya untuk Loyola. Dia berbagi kisah mu'alaf di salah satu channel YouTube yang membahas mu'alaf Amerika Serikat. Ketika di Afghanistan, Loyola melihat secara nyata kehidupan Muslim yang berbeda dari apa yang diberitakan di media selama ini. Bahwa seorang Muslim hidup sama seperti orang pada umumnya dengan aktivitas harian, seperti mencari nafkah atau bekerja. Sekembalinya dari Afghanistan, di Amerika Serikat sedang berlangsung pemilu. Isu Islamofobia pun semakin kuat hingga banyak warganet yang sangat menghina dan memojokkan Islam. Tetapi tak ada satupun yang membahas agama lain. Saya yang memang tidak senang jika ada orang atau sekelompok yang menyerang sekelompok tertentu, akan saya bela dengan sepenuh hati, ujar dia. Dengan bekal keyakinan itu, Loyola kemudian ingin mempelajari Islam agar data dan juga fakta yang dimilikinya cukup untuk menjawab tudingan warganet. Loyola mulai mencari data di dalam Al-Quran dan pergi ke masjid di Nebraska. Di saat itu, Masjid Nebraska sedang mengadakan open house. Tanpa malu-malu, Loyola hadir dan mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Dia bertanya seputar warisan untuk anak laki-laki dan wanita yang berbeda porsinya, serta isu keterkaitan Islam dan juga terorisme. Loyola pun mendapat jawaban yang masuk akal dan menerima jawaban dari Imam Masjid Nebraska. Tak hanya sekali dia mengajukan pertanyaan, hingga akhir di sesi pun Loyola kembali bertanya tentang alasan Islam mengharamkan makan daging babi. Untuk masalah itu, Loyola mendapat jawaban singkat, karena itu perintah Allah dan dia tetap menerimanya. Setelah diskusi selesai, ternyata ada seorang muslim yang menghampirinya, kemudian menjelaskan secara perinci alasan larangan memakan daging babi. Dan jawaban dari teman muslimnya tersebut membuatnya tercengang, bahwa alasan larangan itu tidak sekedar perintah, tetapi juga memiliki alasan ilmiah dan juga masuk akal. Padahal, bagi Loyola, jika dijelaskan itu alasan ketaatan dari Tuhan saja, dia tidak akan mempertanyakan lebih jauh. Karena sebelumnya, Loyola pun tidak pernah mempertanyakan perintah Tuhannya dalam agama yang dianut sebelumnya. Bahwa dahulu saya adalah seorang yang taat beragama sebelum menjadi muslim.
Saya bukanlah seorang gadis yang beribadah karena perintah orang tua, tetapi karena meyakini dengan hati bahwa dia harus menjalankan agama ini, ujar dia. Namun setelah 4 hingga 5 bukan mempelajari Islam, Loyola melihat agama ini adalah agama yang menyempurnakan agama yang sebelumnya dia anut, bahwa seluruh ajaran agamanya masuk akal dan dapat diterima. Tepat pada 10 Desember 2015, Loyola menerima dengan yakin Islam sebagai agamanya. Tangis haru dia rasakan yang bahkan sebagai tentara dia tidak pernah melakukannya di depan umum. Loyola merasa damai dan tenang seperti kembali ke rumah. Dia mengakui bahwa keislamannya bukanlah berpindah, tetapi sebuah perjalanan untuk pulang ke rumah. Usai bersahadat, Loyola kemudian memberitahu suaminya. Tanpa adu argumen, sang suami mendukung penuh keputusan istrinya. Dia pun sangat bahagia, meski setelah itu dia harus menjalani pernikahan beda agama, karena dia tidak berharap bahwa suaminya akan ikut bersamanya menjadi Muslim. Bahkan membayangkan ribuan tahun dia akan menerima Islam pun sepertinya tidak mungkin. Setelah sang suami menerima, Loyola mulai mendalami Islam dan berbagi kewajiban sebagai Muslim. Salah satunya adalah berhijab. Awalnya, dia merasa ragu untuk mengenakan hijab, tetapi suaminya yang kembali mendukung dan memotivasi apapun pilihan hatinya. Pada Juni 2018, Loyola kemudian memutuskan berkomitmen mengenakan hijab secara penuh. Sebelumnya, Loyola mengakui untuk benar-benar menjalankan syariat Islam yang satu ini. Dia belajar perlahan dengan lebih sering memakai celana panjang, baju lengan panjang, kemudian meningkatkan dengan baju trainer yang menutupi leher. Tak sampai di situ, Loyola juga menjadi seorang ibu 3 anak mendapatkan anugerah yang tidak disangka, bahwa 4 bulan setelah bersahadat, sang anak yang saat itu berusia 9 tahun mengikuti jejaknya. Tanpa paksaan, anak laki-laki pertamanya bersahadat dan diantar oleh Loyola dan sang suami. Sempat ada pertanyaan bahwa seorang wanita dilarang menikah dengan non-muslim, sehingga ketika seorang istri menjadi mu'alaf dan suami tak mengikuti, maka mereka akan berpisah. Namun, yang terjadi dengan rumah tangga Loyola berbeda. Loyola memiliki pandangan tersendiri mengenai hal itu. Bagaimana saya bisa mengatakan berpisah jika suami saya sangat mendukung keislaman saya dan anak-anak saya? Karena kemudian anak kedua saya mengikuti jejak kakaknya memeluk agama Islam, ujarnya. Suaminya bahkan tidak segan untuk mengantarkan kedua anaknya untuk sholat di masjid, khususnya tempat laki-laki, dan menunggunya hingga mereka selesai sholat. Rasanya tidak adil jika dia harus memutuskan untuk menceraikan suami yang seperti itu, dan tak ada teman muslimnya yang menekankan dia harus berpisah dengan sang suami. Bahwa ketika wanita lajang muslimah harus memilih pria yang seiman, itu hal yang berbeda, sehingga bagi dia, masalah ini harus diperlihatkan kasus per kasus. Dan ternyata pilihan Loyola itu pun membuat jalan hidayah untuk sang suami, karena pada 2018 juga suaminya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan tiba-tiba dia meminta saya mengajaknya menemui imam untuk bersahadat, ujar dia. Dan kini Loyola telah kembali dikaruniai seorang bayi yang lahir ketika ayah dan ibunya telah menjadi muslim. Masya Allah, inilah kisah mu'alaf Laudes Loyola, sersan Amerika yang seluruh keluarga intinya ikut masuk Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keluarga yang harmonis serta generasi yang berkualitas adalah dambaan setiap orang. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 5 tipe keluarga. Yaitu yang pertama tipe keluarga Abu Lahab. Ini adalah tipe keluarga terburuk. Suami dan istri sama-sama buruk. Mereka berdua selalu memusuhi dakwah yang dibawa oleh keponakannya sendiri, yakni Rasulullah SAW. Keduanya diancam api neraka sebagaimana keterangan dalam surat Al-Lahab atau gejolak api. Yang kedua, tipe keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini tipe keluarga yang suaminya soleh sedangkan istrinya durhaka. Nabi Nuh dan Nabi Lut berdakwah ratusan tahun mendakwai kaumnya, tetapi istri Nabi Nuh dan Nabi Lut malah menentang dakwah yang dibawa oleh suaminya. Akhirnya kedua istri Nabi tersebut diazab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tipe keluarga Fir'aun. Ini tipe yang suaminya durhaka sedangkan istrinya beriman. Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah serta tempatnya di neraka. Sedangkan Asia istrinya disiksa oleh Fir'aun tetapi mendapat jaminan surga. Yang keempat adalah tipe keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Tipe ini suami dan istrinya sama-sama beriman. Mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, adalah teladan dalam memiliki keturunan yang baik. Keduanya diberi cobaan tidak memiliki keturunan sampai usia yang sangat tua. Ketiga, tipe keluarga Nabi Muhammad SAW. Tipe keluarga Rasulullah adalah tipe terbaik dan harus diteladani oleh umatnya, di mana Rasulullah SAW membangun keharmonisan rumah tangga dan menurunkan generasi terbaik bahkan hingga sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.